Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk mahasiswa peserta kuliah Fisika Dasar. Perkenalkan, saya Neni Surtieni yang saat ini akan menyampaikan materi mengenai gelombang mekanik untuk segmen gelombang bunyi dan efek Doppler. Kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang yang merambat dalam medium, timbul karena adanya getaran-getaran partikel dalam medium tersebut. Medium bisa berbentuk zat padat, cair maupun gas. Bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa. Nah, karena memerlukan medium dalam perambatannya, maka bunyi termasuk dalam gelombang mekanik. Energi dari sumber bunyi akan merambat dalam medium sehingga sampai ke telinga. Ini yang disebut dengan proses mendengar. Kemudian, kita lihat ini speaker sebagai sumber bunyi yang dapat diasumsikan sebagai sebuah piston yang dapat bergerak maju mundur, memberikan tekanan yang berubah-ubah terhadap partikel-partikel dalam medium ini. Saat piston maju, maka terjadi rapatan dalam medium, dan saat piston mundur, terjadi regangan dalam medium tersebut. Gerakan maju mundur piston terjadi secara berulang-ulang, yang menghasilkan gangguan berupa rapat renggang yang merambat, yang menghasilkan gelombang tekanan berbentuk sinusoidal. Nah, karena arah dari gangguan ini searah dengan arah perambatan gelombang bunyi, maka gelombang bunyi dikatakan sebagai gelombang longitudinal. Kita akan membahas laju gelombang bunyi, di mana laju gelombang bunyi sangat dipengaruhi oleh sifat medium. Kita mendefinisikan modulus Bach atau modulus volume untuk menjelaskan sifat medium tersebut, di mana modulus Bach adalah perbandingan antara tekanan yang diberikan kepada elemen volume udara V yang menghasilkan perubahan volume sebesar delta V. Dengan tanda minus ini menunjukkan bahwa perubahan tekanan yang diberikan ini menghasilkan perubahan volume atau menghasilkan pengurangan volume. Selanjutnya kita mengamati ini elemen volume udara dengan volumenya adalah V, yaitu A dikalikan delta X. A adalah luasnya. Elemen volume ini bergerak dengan kecepatan V. Karena ada penjalaran gelombang tekanan, maka seolah tekanan dari kiri dan kanan berbeda, dan pada elemen volume udara ini mengalami perbedaan tekanan sebesar delta P dan gaya adalah F. Dari hukum Newton, elemen volume udara bermassa delta M ini akan terjadi hubungan seperti ini. Dari kedua persamaan ini, kita menghasilkan hubungan seperti ini. Berikutnya kita amati elemen volume udara, di mana di sini adalah berisi partikel-partikel udara. Garis ini menunjukkan posisi kesetimbangan partikel tersebut. Saat pada elemen volume ini bekerja selisih gaya delta P ini, maka partikel-partikel udara ini akan bergetar membentuk simpangan sebesar delta Y dari titik kesetimbangannya. Nah, kita lihat delta V dibagi V. Delta V adalah perubahan volume, adalah A dikalikan delta Y. Tanda Y di sini bukan menunjukkan arah Y, semata hanya menunjukkan besarnya simpangan saja. Sementara volume elemen udara adalah A dikalikan delta X. Hasilnya adalah persamaan seperti ini. Dari kedua persamaan tersebut, kita memperoleh bahwa laju gelombang bunyi dalam udara atau dalam fluida adalah akar B per rho, di mana B adalah modulus Bach dan rho adalah kerapatan udara atau fluida sebagai medium. Dengan cara yang sama, laju gelombang bunyi di dalam zat padat adalah akar dari Y per rho, di mana Y adalah modulus elastisitas zat padat dan rho adalah kerapatan dari zat padat sebagai medium. Selanjutnya kita membahas mengenai perambatan gelombang bunyi. Mari kita amati. Saat partikel-partikel udara mengalami tekanan, maka partikel-partikel ini akan bergetar, membentuk gelombang simpangan seperti ini, dengan persamaan dalam bentuk cos, di mana Ym adalah
amplitudo dari gelombang simpangan sinusoidal. Kemudian dari sifat medium kita turunkan, kita ambil delta X mendekati 0, nilai limitnya, maka menghasilkan delta P sama dengan sekian. Ini merupakan gelombang tekanan sinusoidal bentuknya, di mana nampak di sini bahwa gelombang tekanan ini dengan amplitudo gelombang tekanan bergantung pada nilai Gm, yaitu amplitudo gelombang simpangan. Dapat disimpulkan bahwa dalam peramatan gelombang bunyi, selain memiliki gelombang simpangan, juga memiliki gelombang tekanan yang sama-sama bentuknya sinusoidal. Kita akan membahas dua aspek bunyi yang dirasakan telinga, yaitu kuat bunyi dan tinggi bunyi. Apa itu kuat bunyi? Kuat bunyi adalah merepresentasikan energi yang dibawa oleh gelombang bunyi per satuan waktu per satuan luas yang dalam pengukurannya kita nyatakan dalam intensitas bunyi. Getaran partikel dapat diasumsikan sebagai sebuah gas yang pada kondisi simpangan maksimum energinya adalah ini. Kemudian di akhir kita lihat bahwa intensitas bergantung kepada amplitudo dari gelombang bunyi tersebut dikuadratkan. Intensitas pendengaran manusia mencakup area yang cukup lebar, sehingga dalam penghitungannya kita tentukan level intensitas bunyi yang dinyatakan dalam bentuk log dengan satuannya desibel. Dengan I0 ini adalah intensitas acuan standar yang merupakan batas terendah pendengaran manusia. Berikutnya kita membahas variasi intensitas terhadap jarak. Kita lihat di sini sumber bunyi merupakan sumber titik yang memancarkan gelombang bunyi secara isotropis ke segala arah, sehingga membentuk muka gelombang yang berbentuk permukaan bola. Persamaan matematikanya kita nyatakan dalam intensitas berbanding terbalik dengan R kuadrat. Dengan R adalah jarak terhadap sumber bunyi. Tinggi bunyi adalah menyatakan frekuensi gelombang bunyi atau jumlah gelombang per satuan waktu. Sementara fenomena mengenai frekuensi gelombang bunyi yang didengar pengamat berbeda dengan frekuensi sumber bunyi karena adanya gerak relatif disebut sebagai efek Doppler. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber bunyi dan pengamat yang sama-sama dalam keadaan diam, maka frekuensi yang didengar pengamat akan sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Tetapi saat sumber bunyi bergerak mendekati atau menjauhi pengamat, maka frekuensi yang diterima pengamat akan berbeda. Untuk kasus di mana sumber bergerak mendekati pengamat yang diam, maka akan terjadi pemendekan panjang gelombang. Panjang gelombang ini adalah jarak antara dua muka gelombang terdekat. Saat sumber bergerak mendekati pengamat yang diam, maka yang terjadi adalah frekuensi yang diterima pengamat adalah laju gelombang bunyi dibagi dengan panjang gelombang yang mengalami pemendekan sebesar laju sumber bunyi dikalikan periode. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kasus berikutnya adalah di mana sumber bergerak menjauhi pengamat yang ada di belakangnya, maka yang terjadi adalah frekuensi yang diterima pengamat adalah laju gelombang bunyi dibagi panjang gelombang yang mengalami pemanjangan sebesar laju sumber bunyi dikalikan periode. Hasilnya adalah seperti ini. Kita amati kasus berikutnya adalah untuk sumber yang diam dan pengamat bergerak mendekati atau menjauhi sumber yang diam tersebut. Apa yang terjadi? Pada saat pengamat bergerak mendekati sumber, maka jumlah gelombang yang diterima pengamat akan mengalami penambahan sebesar laju pengamat dibagi dengan panjang gelombang,
di mana panjang gelombang ini adalah laju penjalaran gelombang bunyi dibagi frekuensi sumber. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk kasus di mana pengamat bergerak menjauhi sumber yang diam, maka yang diterima pengamat akan mengalami pengurangan frekuensi gelombang bunyi sebesar minus laju pengamat dibagi panjang gelombangnya. Hasilnya adalah seperti ini. Secara keseluruhan, persamaan umum efek Doppler disimpulkan seperti ini. Demikian penjelasan mengenai gelombang bunyi dan efek Doppler. Semoga bermanfaat.